perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Regresi Linier Sederhana, mata kuliah Statistika Ekonomi Inferensial yang diampu oleh dosen Ibu Syifa Pramudita Fadilah. Kemudian untuk anggota kelompok kami ada Davina Salsabila, ada Devi Fitrianingsih, ada Devina Delta Maharani, ada Dita Sukma Palupi, dan ada Fikri Ikhlasun Amak. Kemudian langsung saja ke materi. Di sini kami mengambil sampel yaitu obat Alpara yang bisa tertera di PowerPoint, bisa dilihat. Kemudian kami mengambil dari Apotik Armita. Kemudian langsung saja, di sini kami mengambil 10 responden, yaitu di sini terdapat X dan Y, yaitu X-nya adalah harga obat, kemudian Y-nya adalah jumlah permintaan. Di sini terdapat 10 responden, bisa kita lihat. Kemudian ada total dari harga barang atau X-nya, dan juga ada total jumlah permintaan atau Y-nya. Di sini sudah terlihat semua, sudah jelas. Kemudian selanjutnya ada persamaan regresi linier. Di sini sebelum kita ke rumusnya, jadi di sini kita akan mengetahui untuk keterangan-keterangan rumusnya itu apa saja nih. Seperti misalkan ini kan B. Sebelum kita mencari Y itu rumusnya adalah Y sama dengan A plus B. Yang ini, itu kita harus mencari A-nya dulu, kemudian kita mencari A. Mencari B, kemudian mencari A. Kemudian rumus B-nya ada N sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma X yang dikuadratkan. Jadi di sini untuk sigma X kuadrat dengan sigma X yang dikuadratkan itu berbeda ya, karena nanti hasilnya juga akan berbeda. Kemudian yang A ada sigma Y dikurangi dengan B dikali sigma X dibagi N. Jadi di sini Y-nya adalah seperti yang kita ketahui tadi, Y-nya adalah jumlah permintaan dan X-nya adalah harga barang tersebut. Kemudian N-nya sendiri di sini adalah jumlah sampel atau responden. Kemudian A adalah intership, yaitu titik potong garis dengan sumbu Y, dan B-nya adalah kemiringan garis atau perubahan rata-rata untuk setiap unit perubahan pada variabel X. Nah, di sini sudah kita hitung untuk persamaannya, yaitu rumusnya sudah seperti yang kita sebutkan tadi, yaitu hasilnya adalah 10 dikali 1038 dikurangi dengan 95 dikali 109 dibagi 10 dikali 905 dikurangi 95 kuadrat, yang hasilnya adalah 10.380 dikurangi dengan 10.355 dibagi dengan 9.050 dikurangi 9.025, yang ditemukan hasilnya adalah 25 dibagi 25, hasilnya adalah 1. Ini sudah ketemu B-nya ya. Kemudian selanjutnya kita akan mencari A-nya. Seperti yang kita sebutkan tadi, untuk rumus A sendiri adalah sigma Y dikurangi B dikali sigma X dibagi N, yaitu 109 dikurangi 1 dikali 195 dibagi dengan 10, yaitu 109 dikurangi 95 dibagi 10, hasilnya adalah 14/10 sama dengan 1,4. Jadi di sini kalau B-nya sudah ketemu, A-nya sudah ketemu, kemudian kita bisa mencari Y-nya seperti yang ada di tabel, seperti yang ada di PowerPoint ini ya, teman-teman.
Kemudian selanjutnya setelah kita mencari persamaan, di sini kita akan mencari koefisien korelasi. Jadi koefisien korelasi ini kita mengetahui tentang pengaruh, tentang korelasi ini sebenarnya kuat atau tidak. Yang dengan keterangan bahwa kalau misalkan nanti di tabel korelasinya ke kanan itu berarti positif dan korelasi ke kiri berarti itu negatif. Kemudian koefisien korelasi ini dilambangkan dengan huruf R, yaitu rumusnya adalah N sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, kemudian N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y yang dikuadratkan. Jadi sekali lagi untuk sigma Y kuadrat dengan sigma Y yang dikuadratkan itu berbeda karena nanti hasilnya juga perhitungannya akan berbeda. Jadi kemudian untuk perhitungannya sendiri bisa kita lihat di sini. Langsung saja, yaitu 10 dikali 1038 dikurangi 95 dikali 109, kemudian dibagi dengan akar 10 dikali 905 dikurangi 95 kuadrat, kemudian 1193 dikurangi 109 kuadrat. Di sini sudah dicantumkan bahwa hasilnya adalah 2/2 dibagi dengan akar 25 dikali 49 yang hasilnya 25 dibagi akar 1225 yang hasilnya adalah 25 dibagi 35 sama dengan 0,714. Koefisien korelasi sudah ketemu, kemudian selanjutnya adalah koefisien determinasi. Di sini koefisien determinasi ini dilambangkan dengan R kuadrat, yang rumusnya adalah N sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali sigma Y yang dikuadratkan, kemudian dibagi dengan N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikuadratkan, kemudian N sigma X kuadrat dikurangi dengan sigma Y yang dikuadratkan. Di sini karena tadi koefisien korelasinya sudah ditemukan, sudah ketemu, sudah dihitung, jadi nanti kita tinggal mengkuadratkan dari R-nya itu sendiri. Jadi R kuadrat adalah 0,714 kuadrat, yaitu 0,509 atau dibulatkan yaitu 0,510. Kemudian untuk persentasenya berarti koefisien determinasinya adalah 51%. Sudah ketemu. Nah, untuk perhitungannya sudah kita hitung. Jadi di sini kami juga menghitung SPSS-nya juga. Jadi untuk yang pertama sebenarnya kita melihat persamaan dilihat dari tabel koefisiennya terlebih dahulu. Jadi di sini untuk A-nya itu adalah 1,400 dan A-nya adalah konstan, kemudian B-nya adalah harga obat atau hasilnya adalah 1,00 yang sudah kita hitung tadi. Kemudian untuk sebenarnya sampel yang kita ambil dari apotik tadi itu sebenarnya berpengaruh atau tidak sih. Jadi nanti kita bisa lihat di tabel ANOVA ini, yaitu bisa kita lihat di bagian ini. Untuk sampel yang kami ambil sendiri ini berpengaruh dikarenakan karena sesuai ketentuan adalah di tabel ANOVA untuk kelompok kami ini kurang dari 0,05 alfa, jadi dikatakan berpengaruh. Kemudian untuk korelasi
korelasi koefisiennya atau R-nya di sini hasilnya adalah 0,714. Bisa dilihat di tabel model summary-nya adalah 0,714. Itu mengartikan bahwa korelasinya itu kuat karena menunjukkan ke kanan dan positif. Ke kanan dan positif, yaitu lebih dari 0,5 namun di bawah 1. Karena seperti yang kita ketahui kalau 1 itu kan sempurna. Kemudian kita cari koefisien determinasinya adalah ada di R square. R square-nya adalah 0,510. Sudah ditemukan. Kemudian di sini juga terdapat residual statistiknya. Di sini seperti yang ada di PowerPoint kami ini, dan juga sudah ada kurvanya. Kemudian kesimpulannya adalah didapat bahwa persamaan adalah Y 2400X, lalu koefisien korelasi R adalah 0,714 dan R-nya itu positif karena R-nya itu mengarah ke kanan dan di atas 0,5 dan di bawah 1. Bahwa kita ketahui sendiri kalau di atas 0,5 dan di bawah 1 itu hasilnya korelasinya kuat, dan kalau misalkan 1 sendiri itu kan korelasinya itu sempurna. Maka arahnya ke kanan seperti yang tadi disebutkan, dan setelah dihitung kayak koefisiennya, determinasinya adalah 51%. Maka variabel permintaan dipengaruhi oleh variabel lain selain harga yang tidak kita teliti adalah 49%. Baik, cukup pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.